Jika teman-teman belum coba, silahkan coba dulu di registrasi di sini. Kalau sudah, baru kembali ke sini untuk pembahasan. Pembahasan ya. Untuk nomor 1, bacaannya relatif singkat sih, 2 paragraf. Kalimat topik diuraikan dan didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Pola penalaran dalam teks tersebut adalah deduktif. Maka kalimat topik terdapat pada kalimat 1 yang paling umum, yaitu generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya, karena generasi hari ini lahir di tengah kecanggihan teknologi digital, sehingga mereka dimanjakan game online dan media sosial. Untuk nomor 2, kalimat 3 merupakan contoh kalimat majemuk setara hubungan pertentangan yang ditandai dengan konjungsi namun di antara klausanya. Pada kalimat tersebut terjadi kesalahan penggunaan tanda baca, yaitu sebelum kata karena tidak perlu ada tanda koma. Yang ini tuh ya, jawabannya yang A berarti kalimat 3. Soal nomor 3, pertanyaan yang tidak terdapat dalam teks yaitu di manakah generasi sekarang biasa menggunakan teknologi digital. Pembahasan untuk soal nomor 4, kalimat 4 menyatakan generasi ini adalah generasi acuh tak acuh. Lalu dilanjutkan oleh kalimat 5, minat mereka hanya mengenai budaya populer. Dengan demikian, kata ganti mereka pada kalimat 5 tersebut mengacu pada generasi acuh tak acuh yang ada di kalimat sebelumnya. Pembahasan nomor 5, pembuka paragraf kedua adalah tentang gaya belajar. Namun, kalimat-kalimat berikutnya langsung menjelaskan tentang konsep pembelajaran seumur hidup. Jadi, kelemahan dari paragraf kedua adalah gaya belajar sekuensial, sensing, dan visual tidak dijabarkan atau kurangnya penjabaran dari ide yang disampaikan sebelumnya. Atau pilihan jawaban yang D. Nomor 6, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki ketepatan tata bahasa dan maknanya. Kalimat menjadi tidak efektif disebabkan oleh banyak faktor, seperti ambigu, tidak jelasnya unsur subjek, atau kelebihan posisi atau konjungsi. Kalimat yang tidak efektif dalam teks adalah kalimat 11 dan 12. Hal itu karena kalimat 11 tidak memiliki predikat dan kalimat 12 tidak menggunakan konjungsi yang tepat. Atau pilihan jawaban yang D. Pembahasan nomor 7, simpulan adalah ikhtisar atau pendapat ringkas berdasarkan seluruh uraian dalam teks. Berdasarkan susunannya, penjelasan utama teks tersebut ada di paragraf kedua tentang sektor kelautan Indonesia, yang diyakini akan memegang peranan kunci dalam pertumbuhan kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, kalimat simpulan yang tepat adalah pembangunan sektor kelautan Indonesia akan memiliki prospek penting di kawasan Asia Pasifik, atau pilihan jawaban yang D. Pembahasan nomor 9, judul suatu teks yang tepat akan menggambarkan secara ringkas inti dari pembahasan dalam teks. Judul teks lebih tepat ditulis dengan bahasa umum, singkat, dan mudah dipahami. Jadi judul teks tersebut yang paling tepat adalah prospek sektor kelautan di Indonesia, atau jawaban yang B. Pembahasan soal nomor 10, simpulan isi tabel dapat langsung diketahui dari judul dan data di dalam tabel. Namun untuk mengetahuinya secara tepat, isi tabel harus dibaca dengan seksama. Secara keseluruhan, isi tabel dalam teks menyatakan tentang presentasi PDB sektor kelautan
meningkat setiap tahun, atau pilihan yang D. Untuk soal nomor 11, ada 3 hal penting yang dibahas dalam teks tentang Indonesia, antara lain PDB, prospek sektor kelautan, dan keanekaragaman hayati laut. Khusus mengenai keanekaragaman hayati laut telah disebutkan dalam paragraf ketiga, namun penjelasannya tidak memiliki keterangan yang lebih detail. Oleh karena itu, kelemahan isi teks terdapat pada potensi keanekaragaman hayati laut Indonesia yang tidak dijelaskan lebih lanjut. Pembahasan nomor 12, gagasan utama adalah dasar pengembangan sebuah paragraf yang berikutnya didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Berdasarkan pengertian tersebut, gagasan utama paragraf ketiga terdapat di awal paragraf, yaitu kalimat nomor 8. Kontribusi sektor kelautan Indonesia terhadap PDB nasional masih rendah. Kontribusi sektor kelautan berikutnya didukung oleh kalimat-kalimat penjelas tentang contoh PDB dari sektor kelautan negara Tiongkok dan Amerika Serikat. Pembahasan nomor 13, diksi merupakan pilihan kata yang tepat sesuai dengan struktur kalimat. Pilihan tersebut harus berdasarkan tata bahasa Indonesia dalam IYD. Diksi yang tidak tepat terdapat pada kalimat 1 dalam kata agregat. Setelah kata secara harus diikuti kata agregatif karena kata tersebut menunjukkan sifat. Yang satu, pertumbuhan ekonomi dunia secara agregat cenderung meningkat. Oh benar, harusnya secara agregatif. Untuk nomor 14, penggunaan tanda baca harus sesuai dengan EYD. Contoh kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat 5, di mana penggunaan tanda baca koma antara subjek dan predikat tidak dicantumkan. Seharusnya terdapat tanda koma terdapat sebelum konjungsi sebagaimana. Indonesia sebagai negara kepulauan di Asia Pasifik diyakini oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia akan memegang peranan kunci dalam pertumbuhan kawasan Asia Pasifik sebagaimana prediksi WEF tersebut. Pembahasan nomor 12, pertanyaan tersebut dapat dijawab secara tersirat dari makna kalimat 5 dan 6. Data PDB terdapat pada kalimat 6 dan lebih ditegaskan lagi pada penutup kalimat 14. Dengan demikian, Indonesia memiliki peran kunci dalam pertumbuhan di Asia Pasifik karena PDB nasional Indonesia dari sektor kelautan sudah mencapai 20%. Pilihan jawaban yang C. Nomor 16, sesuai isinya, penulisan teks tersebut bertujuan untuk menerangkan sikap Indonesia terhadap isu global, khususnya tentang keamanan data di dunia internet, atau pilihan yang C. Nomor 17, judul yang paling tepat untuk menggambarkan pokok permasalahan yang dibahas oleh teks tersebut adalah pilihan jawaban A, yaitu kesiapan pemerintah dalam bentuk badan cyber nasional. Nomor 18, kesimpulan merupakan penjelasan ringkas tentang seluruh gagasan yang ada di dalam teks. Kesimpulan yang tepat untuk teks tersebut adalah pilihan jawaban yang D, yaitu pembentukan badan cyber nasional sedang dipersiapkan. Nomor 19, kata hubung padahal yang ada dalam kalimat. Padahal pada bulan Juni lalu, Tejo Edi Purjiyatno saat masih menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengatakan BCN akan dibentuk segera karena mendesak. Menyatakan tidak sejalannya atau tidak sinkron pendapat pihak kementerian, di mana sebelumnya terdapat pernyataan tentang ketidakpastian akan dibentuknya BCN oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Soal nomor terakhir, nomor 20.
Sesuai pemaparan materi Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kalimat di paragraf yang ketiga, diketahui bahwa cara meningkatkan standar keamanan di dunia internet milik Indonesia adalah dengan melakukan kerjasama seluruh pihak, seperti lembaga pemerintahan, industri, media, perguruan tinggi, dan sekolah. Demikian pembahasan untuk mini tryout verbal iman wacana paket yang satu. Silakan dipelajari lagi. Bisa di-download juga di link deskripsi. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau senggang, bisa juga mencoba mini tryout yang lainnya. Selamat belajar teman-teman. Semoga sukses. Amin.